Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di David HP Channel. Kali ini saya akan menjelaskan proses filter atau bagaimana saya memfilter air baku di rumah saya agar bisa lebih layak untuk dipakai, gitu ya. Jadi air baku di rumah saya tinggal di Madiun. Untuk air bakunya kurang begitu bagus, khususnya Madiun, Ponorogo, Ngawi itu sepertinya banyak sekali mengandung kapur ya. Efeknya perangkat-perangkat rumah tangga yang berkaitan dengan air, keran, ya, kemudian shower dan yang dialiri air lainnya itu akan berdampak pada kerak. Karena berkapur maka akan mengerak, gitu ya. Dan akhirnya nanti bisa menyumbat dan bahkan merusak komponen dari keran-keran atau shower tersebut, gitu ya. Jadi nanti kalau nggak pakai filter, ini kasihan atau sayang ya nanti ya. Ini alat-alat ini akan cepat rusak. Nanti ada kapur-kapurnya, gitu. Saya tidak mau seperti itu. Jadi menggunakan filter air yang saya maksud tadi itu tidak 100% hilang sebenarnya zat kapurnya, namun sudah sangat berkurang ya, sangat berkurang ya. Biasanya kapur-kapur itu tempel di sini kayak gini. Nah, ini mudah sekali dihapus atau dibersihkan dengan prostek tadi. Nah, ini juga ini bisa dihapus, tapi sangat minim ya, sangat minim dan nanti jika kita kita bersihkan, saya bersihkan itu mudah. Nanti kalau kerak parah itu bisa sampai ini gembel gini ya. Nah, gitu ya. Itu di daerah saya seperti itu, di Madiun. Jadi air bakunya itu masalahnya ada di zat kapur. Oke, sekarang kita menuju ke tempat filter air. Ketempatan filter air tersebut saya taruh di lantai atas. Oke, kita ke sana. Oke, kita menuju lantai 2 ya, untuk melihat filter yang saya gunakan. Di filter ini saya sudah membeli sekitar 2 tahun yang lalu dan sampai sekarang masih oke ya. Oke, di sanalah filter itu saya simpan. Tapi di atas itu ada 2 toren ya. Di 2 toren itu fungsinya, yang pertama fungsi toren yang sebelah kanan dari sini ya, itu untuk menampung air baku yang belum difilter. Ya, air baku yang belum difilter di sana. Jadi disedot pakai sibel naik ke sana. Habis itu dari toren yang sebelah kanan itu diambil lagi oleh pompa air kecil ya, kemudian masuk ke filter kayak gitu. Jadi sebenarnya boleh dari air baku tanah itu ya masuk ke filter langsung boleh. Cuman saya gunakan ini agar nanti toren air yang ada di toren sebelah kanan itu selain untuk dipakai filter, saya gunakan untuk menyiram tanaman atau kebutuhan non di kamar mandi ya. Selain kamar mandi dan cuci, itu saya gunakan air yang belum difilter karena menurut saya kerjanya biar lebih ringan filternya. Kan di sini ada tanaman-tanaman ya ini. Nah, seperti ini di timur rumah. Ini ada sedikit tanaman di belakang rumah. Saya juga ada. Nah, menggunakan toren yang sebelah sana airnya, menggunakan toren yang sebelah kanan ini. Kalau yang kiri itu adalah hasil dari filter kemudian naik lagi masuk, saya tampung ke sebelah toren kiri. Nah, itu fungsinya ketika nanti ada pemadaman. Saya masih punya simpanan air yang bersih yang siap pakai ya. Jadi meskipun filternya nggak berfungsi, pompa air nggak berfungsi, tapi saya masih menggunakan air bersih untuk kebutuhan mandi, cuci dan sebagainya, gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke ruangan filternya. Nah, seperti ini filternya. Jadi ini sekaligus kamar mandi. Nah, ini tingginya sekitar 150 cm tingginya, dengan kapasitas 6.000 liter. Jadi ini bisa memfilter air sebanyak 6.000 liter. Jika lebih dari 6.000, maka perlu dilakukan proses backwash atau pencucian ya, pencucian media. Jadi ini filternya. Ini
housing untuk proses terakhir sebelum masuk ke toren air bersih ya, udah terfilter. Ini housing terakhir lah, biasanya saya menggunakan ini housingnya. Jadi saya siapkan ini filter cartridge ini ya, ada nomornya. Kalau ini apa sih, nomor 3 atau apa ya, lupa saya. Ini ada nomornya, ini nomor kerapatan ininya ya, kasanya. Jadi ada kerapatannya masing-masing, medium kalau nggak salah ini. Nah, ini selalu saya sediakan NaCl atau bahasa mudahnya yaitu garam grosok. Garam grosok itu garam tanpa yodium kayaknya. Intinya biasanya kalau kita ternak sapi, kita biasanya butuh garam ini. Ini harganya murah ya. Kalau di Madiun, di daerah saya, ini 12.000 per 10 kilo. Jadi ini 10 kilo ini 1 minggu ya, 1 minggu 10 kilo. Kalau belum ada grosok ya, awal mula, kalau belum ada grosok, itu grosok dimasukkan ke sini dulu. Nah, gitu ya. Kalau sudah, nanti kita aktifkan pompa airnya ya. Jadi pompa airnya harus aktif untuk mendorong air yang di tandon yang tadi, tandon yang sebelah kanan tadi masuk ke sini. Didorong pakai pompa air. Ya, pompa air masuk ya. Saya aktifkan. Ini saya buat kayak gini biar lebih mudah ya. Ini saklar-saklar yang sudah saya desain ya. Ini nggak harus ditiru ya, nggak harus ditiru karena ini biar memudahkan saya bekerja saja. Mungkin setiap kondisi atau tempat teman-teman bisa berbeda-beda. Fungsi air garam itu untuk meregenerasi media softener gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, ini jalurnya dari air baku yang belum difilter ini ya, masuk ke sini, filter, kemudian keluar langsung ke toren bersih, seperti itu. Ini ada beberapa aksesoris kayak semacam alat penghitung, timer, kemudian ada pengukur tekanan. Jadi ini pengukur tekanan berfungsi untuk ketika backwash nanti ada proses untuk buka tutup keran. Jadi ini kalau dilihat dari sini, ini adalah pipa pembuangan backwash. Kalau yang ini selang untuk mengambil air garam ya. Nah, ini pipa pembuangan backwash ini ada keran buka tutup, tutup buka. Nah, kalau saya tutup buka, tutupnya 1 detik atau sampai 2 detik dan dibuka lagi. Ini untuk membuat kotoran-kotoran itu cepat larut atau cepat keluar. Habis ini saya tunjukkan cara melakukan proses pemfilteran atau pembersihan filter ya. Cara proses pembersihan filter air dari hidro ini. Oke, sekarang langkah pertama untuk membersihkan filter ini. Jadi yang saya sampaikan di awal tadi, kita harus membersihkan secara rutin filter ini ya. Tidak serta-merta kita pasang filternya beres sudah, itu enggak, tapi tetap ada perawatannya ya, yaitu dibersihkan kotorannya. Karena dia sudah bekerja dan kotorannya ditampung di sini, kita harus keluarkan kotoran itu, gitu maksudnya ya. Langkah pertama ya, kita lihat di sini. Jadi ini ada beberapa menu ya. Yang pertama menu backwash di sini, kelihatan nggak ya? Ini adalah menu backwash ya. Backwash ini fungsinya untuk mengeluarkan kotoran-kotoran. Jadi ini langkah pertama kali nanti. Kemudian menu service ini yang ketika sudah normal, sudah bersih, kita kembalikan ke menu service, artinya air siap digunakan. Kemudian nanti ada lagi menu fast ya, fast rinse ya, pembilasan ya, membersihkan. Jadi setelah tahapan backwash ini, setelah tahapan backwash kita bersihkan dengan fast rinse gitu ya, nanti fast rinse ini. Kemudian setelah itu kita masukkan air garam dengan kita putar ke seperti ini. Ini namanya drain slow ya, drain slow. Dan kelihatan kayak ini ya, pokoknya di sini daerah sini namanya drain slow.
Nah, ini setiap langkah itu ada menitannya sendiri-sendiri, ada waktu timernya sendiri-sendiri. Setelah brand slow, ya, aduh, apa sih namanya? Brand slow, ya. Setelah brand slow, kita masuk ke brand refill, ya. Brand refill, ini namanya brand refill. Brand refill untuk mengeluarkan air garam tadi kembali ke tampungan sini. Jadi air garam yang sudah masuk ke langkah brand slow tadi dikeluarkan lewat kabel, lewat pipa putih ini, selang putih ini, kecil ini masuk. Nah ini ya, masuk ke sini. Jadi nggak dibuang ya, nggak semuanya dibuang, tapi ada yang dikembalikan masuk ke sini lagi untuk cadangan pembersihan berikutnya. Nah kalau air garamnya sudah keluar ke tabung biru ini, kemudian baru pembersihan ya, pembilasan, dibilas di sini ya. Oh ini kelihatan nggak sih? Inilah kan, dibilas di fast rinse ya. Kalau udah pembilasan selesai baru ke servis. Nih servis. Oke, jadi seperti itu. Oke, kita akan mulai. Jadi ini kita atur ke backwash dulu selama 15 menit ya. 15 menit sudah, kita aktifkan pompanya. Nah, ini tekanannya sudah berbeda ya, dan naik ya. Saya matikan dulu ya. Ya, ini dari 0 ini berarti nggak ada tekanan, artinya tidak ada proses filter ya, karena pompa airnya mati. Kita aktifkan. Nah itu berarti sudah mulai tekanan. Kemudian kita nyalakan timernya. Oke, sudah nyala timernya. Nah jadi air backwash, air kotor tadi dibuang di sini. Nah ini dibuang. Nah di sini dibuangnya. Ini ada keran, ini saya jelaskan habis ini ya. Terus dibuang sampai sini. Nih, loh, dibuang ya. Nah, oke, setelah itu proses backwash awal kita harus mematikan, menghidupkan atau membuka tutup keran ini, keran pembuangan backwash. Fungsinya biar kotoran itu cepat rontok keluar, gitu ya. Jadi ketika ditutup hanya 1-2 detik lah, 1-2 detik, nanti dilepas lagi. Nah, seperti itu, berulang kali, biasanya sampai 15 kali ya. 1-2 detik dilepas lagi, dibuka lagi, tutup 2 detik, buka lagi, tutup, buka lagi, gitu ya. Jadi seperti itu, harus disiapkan keran untuk buka tutup. Nanti ketika ditutup kerannya tadi, ini tekanannya akan naik sampai 40 PSI ya. Ini satuan PSI. Nah seperti itu, lepas, gitu ya. Buka, tutup 2 detik, lepas lagi, tutup 2 detik, lepas lagi. Nah nanti air kotor keluar di sini, nanti warnanya kuning. Ini sudah mulai kuning, dan nih karena itu adalah kotoran-kotoran kerak yang dikeluarkan, yang dibuang ya, backwash ya, yang dibuang nanti keluar. Jadi kenapa nggak saya langsung buang tanam di pembuangan, kenapa harus saya lewatkan di lantai ini, biar saya tahu kotoran-kotorannya ini benar-benar seberapa yang kotor. Jadi airnya yang kotor sudah seberapa ini ya, seberapa kotor intinya gitu ya, untuk ngecek aja. Kalau langsung untuk kepraktisan, langsung ditanam, langsung dibuang ya nggak ada masalah. Oke, bentar lagi selesai untuk proses backwashnya. Sekarang kita atur untuk proses fast rinse-nya. Nah, 10 menit ya nanti.
menitnya kita jalankan. Kita tunggu 10 menit. Oke, sudah 10 menit ya. Kita masuk ke mode berikutnya. Butuh waktu 15 menit. Nah, mode apa berikutnya? Yaitu mode blend slow. Atur di blend slow, ini benar-benar blend slow ya. Biasanya ada suara tek gitu. Ini fungsinya untuk memasukkan air garam atau yang mengandung NaCl ke dalam filter ini, dan dia meregenerasi media softener yang ada di dalam, biar softenernya makin performanya makin baik ya, diregenerasi dengan menggunakan air garam. Nah, seperti itu ya. Kita tunggu 15 menit. Nah, dinyalakan dulu timernya. 15 menit kita tunggu. Oke, ini tadi sudah masuk ke brand refill ya. Baru kita nanti akan kita tunggu 5 menit. 5 menit ya, kita tunggu. Ini karena sudah mulai penuh ya, jadi dimatikan, dan ini sudah kita geser ke dari brand refill. Dari brand refill kita geser ke fast rinse ya. Ini fast rinse guys, fast rinse ya. Itu ini selama 10 menit, selama 10 menit. Untuk harganya, ini harganya saya dulu beli sekitar 17-an ya, 17-an juta. Itu sudah lengkap. Sebenarnya kalau dekat dengan Jakarta saya akan dipasangkan, tapi karena jauh dari Jakarta saya pasang sendiri. Tapi sebenarnya mudah ya, mudah sekali karena ada buku manualnya untuk pemasangan tersebut. Baik, saya kira itu dulu ya. Jadi ini sudah selesai, sudah masuk servis, intinya air sudah bersih. Kita bisa cek juga airnya bersihnya di sini ya. Makanya ini saya buatkan keran juga untuk ngecek ya, airnya sudah bersih atau belum. Gini ya. Ini air ya. Air sudah siap pakai. Kayak gitu. Saya matikan. Nah, pokoknya kalau jika kita ini 6.000 liter sudah bisa dipakai ke depan ya. Jadi jika sudah lebih dari 6.000 liter maka kita wajib untuk membersihkan lagi agar performa filternya itu maksimal. Jika tidak, maka nanti di kamar mandi teman-teman akan muncul kapurnya, keraknya ini akan muncul ya. Tapi kalau sudah seperti ini sangat minim munculnya, sangat minim. Kalaupun ada, ini munculnya agak lama dan pembersihannya mudah sekali gitu ya, nggak sulit-sulit. Jadi tetap membersihkan filter, tetap membersihkan kamar mandi juga tetap, tapi kita kerja kerasnya nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu ngoyo. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan mengenai filter air di rumah saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang air bakunya itu bermasalah ya, baik masalah kapur, kemudian hitam, bau, itu bisa dipakai filter air seperti ini, dan mereknya bisa Anda pilih. Kalau saya menggunakan ini ya, karena sudah saya lihat sertifikasinya sudah oke, performanya juga oke gitu. Jika menggunakan merek lain boleh, ada yang lebih murah juga ada. Yang penting medianya tepat ya, medianya tepat. Air bakunya masalahnya apa, dikasih solusi dengan media apa. Kalau saya, air baku di rumah saya Madiun itu berkapur dan akan menimbulkan kerak di kamar mandi, di keran kayak gitu. Maka solusinya dengan menggunakan media softener. Oke ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Like jika video ini Anda suka, dan komen jika ada pertanyaan. Subscribe bagi yang belum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tampak airnya seperti ini ya. Airnya ya lumayan bersih lah. Ini airnya nih guys. Nah, ini ya.
mandi. Airnya jernih. Air jernih, nyaman untuk mandi. Untuk sore hari pulang kerja, bisa santai dengan air hangat, biar lebih rileks. Oke kan? Sip pokoknya. Terima kasih.